Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Rozakul Fatah. Saya berasal dari Kediri. Saya setiap hari mengajar di SDN Rembang Kepuh di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020 yang berasal dari LPTK Universitas Kanjuruhan, Malang. Pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran pada tema 5 subtema 2 pembelajaran 5. Di mana pembelajaran pada kali ini akan saya lakukan secara luring. Karena pada pembelajaran sebelumnya saya sudah melakukan pembelajaran secara daring. Masa pandemi COVID-19 ini kita harus senantiasa memperhatikan protokoler kesehatan. Kenapa saya memilih luring? Karena di wilayah utamanya di Kecamatan Ngadiluih sudah memasuki zona hijau. Guru di Kecamatan Ngadiluih ini diperbolehkan untuk bertatap muka dengan siswa-siswinya. Jadi pada pertemuan yang berbagai ini, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan luring, di mana siswa saya hadirkan di sekolahan tetapi tetap mematuhi protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Untuk lebih lengkapnya tentang pembelajaran pada hari ini, marilah kita simak video pembelajaran pada pagi hari ini mulai dari sekarang. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa seperti biasanya. Silahkan Beril memimpin doa. Hidup siap, berdoa mulai. Terima kasih telah memimpin doa, Beril. Ternyata percaya diri kamu sudah sangat besar sekali. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Bagus. Di masa pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? Kiki. Oh, Kiki, ada surat izinnya apa tidak? Ada. Ya, nanti di absen ya. Oke. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 5 subtema 2. Tapi sebelum itu, kita ingat dahulu pada pembelajaran hari kemarin, yaitu tentang tema 5 subtema 2 pembelajaran 4, yaitu tentang mengamati ketampakan alam sekitar teks konfiksi tentang ketampakan alam. Contohnya adalah
adalah seperti persatuan dan kesatuan. Dan setelah pembelajaran 4 kita menginjak lagi ke pembelajaran 5, yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dan dalam ekosistem. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema 5 subtema 2 pembelajaran 5, yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dan dalam ekosistem. Pertemuan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan menyimak video pembelajaran tentang simbiosis, kalian harus mampu membuat contoh teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis menggunakan bahasa kalian sendiri. Terus untuk yang kedua, dengan menyimak video tentang pembelajaran simbiosis, kalian harus dapat menyajikan sebuah teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi dengan rasa percaya diri. Dan untuk yang ketiga, kalian juga harus menyimak video tentang simbiosis lagi. Dan kalian di sini harus mampu menyebutkan contoh-contoh simbiosis beserta definisinya dengan benar. Selanjutnya, yang keempat, kalian juga harus dapat menyimak video lagi tentang pamflet. Dan kalian juga harus membuat pamflet. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri atau kelompok. Yang kelima, dengan menyimak video pembelajaran tentang pamflet, kalian harus mampu menyajikan pamflet tentang simbiosis dengan rasa percaya diri. Yang keenam, dengan menyimak teks bacaan yang berjudul Alam dalam Tarian dan video tari Turuk Langgai, kalian juga harus mampu menganalisis tentang tari Turuk Langgai dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan menyimak teks bacaan yang berjudul Alam dalam Tarian, kalian harus mampu menampilkan tarian daerah, yaitu tarian Turuk Langgai dengan percaya diri. Nanti yang kamu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melakukan tepuk semangat dahulu agar kita pada pagi hari ini tetap semangat. Untuk memimpin tepuk semangat, silakan Bilqis. Terima kasih anak-anak, ternyata kalian pada pagi ini masih sangat semangat. Dan untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang tahu apa itu burung jalak? Tahukah kalian burung jalak? Tahu. Tahukah kalian tentang satu lagi hewan yaitu kerbau? Tahu. Bagus. Burung jalak dan kerbau adalah mempunyai hubungan simbiosis. Pada burung jalak dan hewan kerbau, ya, simbiosis mutualisme. Burung jalak dan kerbau adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Kenapa kok simbiosis mutualisme? Karena burung jalak itu memakan kutu pada kerbau. Jadi kerbau di sini diuntungkan dan burung jalak juga untung karena makan kutu. Jadi mereka keduanya sama-sama untung. Kalian tahu tentang hubungan antara burung jalak dan kerbau? Silahkan kalian simak video berikut. Ya, ini video tentang simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Silahkan kalian simak video berikut. Kelas 5, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPA, simbiosis. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga? Hubungan yang menguntungkan antara kupu-kupu dengan bunga merupakan salah satu simbiosis. Ayo kita pelajari arti dari simbiosis. A. Pengertian simbiosis. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Contohnya, hubungan antara kerbau dan burung jalak.
Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dan burung jalak. 2. Komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme atau makhluk hidup lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya pada gambar berikut. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan menumpang hidup, sedangkan pohon yang ditumpang tidak mengalami kerugian. Simbiosis yang ketiga adalah parasitisme. Simbiosis ini merupakan interaksi atau hubungan antar dua makhluk hidup yang satu untung sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri pada tanaman inang. Tali putri akan menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inang akan merugi karena sari-sari makanannya diambil oleh tali putri. Contoh selanjutnya dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara benalu dengan pohon jambu biji yang ditumpangi. Benalu dapat zat makanan, sedangkan pohon jambu biji merugi karena makanan diserap oleh benalu. Setelah kalian menyimak video tentang simbiosis tadi, ini ada beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah kira-kira cerita kerbau dan burung jalak tadi termasuk simbiosis apa ya? Pinter. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, simbiosis ada berapa? 3. Pinter. Yang pertama? Simbiosis mutualisme. Yang kedua? Simbiosis komensalisme. Pinter. Setelah kalian mempelajari video tadi dan saya kasih beberapa pertanyaan tadi, silahkan kalian mengerjakan di LKPD 1 tentang simbiosis, yaitu ada 3, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Silahkan kalian mengerjakan di LKPD yang sudah saya berikan kemarin. Setelah kalian mengerjakan di LKPD 1, saya ingin dari beberapa kalian menyampaikan hasil dari pertanyaan yang kalian sudah kerjakan. Ayo, untuk memaparkan hasil jawaban kalian, silahkan Marcella Reva silahkan menyebutkan tentang apakah itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Gimana anak-anak? Setuju dengan jawaban Marcella Reva? Setuju. Kamu sangat cerdas sekali Marcella karena mampu menyebutkan jawaban dengan benar. Untuk pertanyaan yang kedua tentang simbiosis parasitisme, silahkan Bunga, apakah yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah interaksi atau hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung yang sedangkan makhluk hidup lain dirugikan. Bagus, terima kasih Bunga. Apakah yang ada yang tidak setuju dengan jawaban Bunga? Ya, tepuk tangan untuk teman kalian yang mau menjawab dengan benar. Bagus Bunga untuk jawabannya, kamu adalah anak yang hebat Bunga. Setelah kalian menjawab pertanyaan tentang KPD 1 tadi, silahkan perhatian gambar yang ada di PowerPoint ini. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar kupu dengan bunga. Yang kedua adalah gambar bunga anggrek dengan pohon. Yang gambar yang ketiga adalah gambar tentang tumbuhan dengan tumbuhan benalu. Ini termasuk simbiosis apa? Mutualisme. Pintar. Yang kedua ini simbiosis apa? Komensalisme. Pintar. Yang ketiga ini tentang simbiosis apa? Parasitisme. Pintar. Kalian sangat hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih anak-anak. Pada KPD 1 tadi kita sudah belajar tentang simbiosis, dan pada buku kalian juga ada tentang bacaan apa itu simbiosis. Karena simbiosis itu adalah pada intinya hubungan
hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi dalam satu ekosistem itu ada yang dinamakan simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Silahkan kalian baca dahulu tentang apa itu hubungan antara makhluk hidup di buku tematik kalian. Silahkan dibuka halaman 29. Kalian sudah selesai membaca semua? Kalian adalah anak yang sangat rajin. Pada bacaan hubungan antara makhluk hidup tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah kalian harus tahu apakah itu hubungan antara makhluk hidup. Dan yang kedua, di situ ada juga bacaan tentang bagaimana cara kalian membuat pamflet. Pamflet itu hubungannya dengan apa? Pamflet itu nanti ada hubungan dengan beberapa macam simbiosis. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pamflet. Pamflet itu digunakan untuk kita mempermudah mempelajari tentang simbiosis. Jadi nanti kalian pada pembelajaran selanjutnya kali ini kalian harus bisa membuat pamflet yang ditulis di dalamnya tentang simbiosis. Adapun cara-cara membuat pamflet adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bisa kalian baca. Untuk mempermudah kalian memahami tentang cara membuat pamflet, ini ada video yang bisa kalian lihat dan bisa kalian simak dan bisa juga kalian pahami. Silakan disimak videonya. Setelah kalian menyimak video yang saya berikan hari ini, apakah kalian bisa untuk membuat pamflet? Bisa atau tidak ya? Bisa. Nah, bagus. Silahkan setelah ini kalian mengerjakan membuat pamflet ini sesuai petunjuk yang ada di LKPD 2. LKPD 2 sudah saya berikan kemarin. Silahkan kalian buka, petunjuknya ada di situ.
penilaian yang luar biasa, karena pamflet yang kalian buat sangat bagus sekali. Kalian punya kreativitas yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, pada materi yang pembuatan pamflet ini, di situ kalian mengetahui tentang beberapa simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bisa kita contohkan pada kehidupan sehari-hari. Saya mempunyai contoh tentang hubungan antara makhluk hidup. Misalnya kalian melakukan pijit-pijitan pundak dengan teman kalian satu sama lain. Silahkan kalian melakukan pijit-pijitan dengan teman kalian yang ada di belakang kalian. Silahkan kalian lakukan. Pada kegiatan ini adalah ada hubungan antara dua teman kalian, yaitu antara Marcella Reva dan Bilqis. Ini adalah hubungan saling menguntungkan atau tidak menguntungkan? Saling menguntungkan. Berarti simbiosis apa? Mutualisme. Membicarakan tentang hubungan antara makhluk hidup di wilayah kita, utamanya di Indonesia, karena di Indonesia itu mempunyai beragam suku budaya dan seni daerahnya masing-masing. Antara daerah satu dengan daerah lain itu mempunyai beragam budaya yang berbeda-beda. Kita membahas tentang hubungan simbiosis. Pada kegiatan kali ini ada dua buah hubungan. Yang kita bahas adalah hubungan kesenian dan wilayahnya atau daerahnya. Seperti contoh, di daerah Ponorogo itu keseniannya tari apa? Reog Ponorogo. Di daerah kita sendiri, di daerah Kediri, kesenian tarinya yang paling terkenal adalah seni jalanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni pada wilayah Sulawesi Utara, yaitu kesenian tari Turuk Langgai. Ya anak-anak, sebelum kita menginjak tentang tari Turuk Langgai, Pak Yakul sudah mempunyai video tentang contoh dari kesenian Turuk Langgai. Silakan disimak tarian berikut. Dan melihat tentang tarian Turuk Langgai ini, bisa kalian kerjakan LKPD 3. Di situ ada beberapa tugas, yaitu tugas kelompok kalian tentang LKPD 3, yaitu membuat kelompok tentang tarian Turuk Langgai. Tapi sebelumnya, setelah kalian melihat dan menyimak video tadi, Pak Yakul meminta dari beberapa kalian mencontohkan dari tarian Turuk Langgai seperti yang ada di video. Apakah kalian bisa? Bisa. Ayo, silahkan yang mampu menunjukkan tarian Turuk Langgai. Saya minta 3 anak. Silahkan Bunga, Bilqis, dan Rama. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan anak-anak. Ayo maju, nggak usah malu-malu. Silahkan berdiri di depan. Ya, kalian sangat percaya diri sekali anak-anak. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD 3 dan teman kalian sudah memberikan contoh tentang tarian yang sudah kita lihat barusan, kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran tentang evaluasi.
evaluasi tadi sudah saya berikan soalnya pada hari kemarin. Silahkan bisa kalian kerjakan tentang evaluasi pada kegiatan ini. Silahkan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Gimana, sudah selesai mengerjakannya evaluasi anak-anak? Sudah, bagus. Setelah ini kalian bisa mengumpulkan evaluasi kalian ke depan. Baik anak-anak, pada kegiatan pada pagi hari ini sudah ada beberapa kegiatan muatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah pembelajaran IPA, yang kedua adalah pembelajaran PKN, yang ketiga adalah pembelajaran SBDP anak-anak. Kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang simbiosis. Simbiosis itu apa? Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dan tidak saling menguntungkan. Hubungan simbiosis dengan lingkungan sekitar kita adalah sangat banyak sekali. Misalnya hubungan kalian dengan teman kalian, hubungan budaya kita dengan kondisi wilayah kita, itu termasuk dari simbiosis. Pada tema yang kita bahas pada pertemuan 1 minggu ini adalah hubungan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem, di mana dalam suatu ekosistem tersebut ada yang dinamakan hubungan antar makhluk hidup. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, adakah pertanyaan tentang pembelajaran pada siang hari ini anak-anak? Ya, kalian sudah paham semuanya? Sudah pinter. Setelah pembelajaran pada siang hari ini kita selesai, pembelajaran pada pertemuan besok, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 November adalah tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 6, yaitu tentang gotong royong. Kalian bisa belajar di rumah sendiri sebelum kita besok masuk kembali pada ruang kelas yang sangat indah sekali ini anak-anak. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran siang hari ini, kalian lakukan tepuk semangat dahulu agar kita pada pagi hari tetap semangat. Untuk memimpin tepuk semangat, silakan Bilqis. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak, ternyata kalian pada pagi ini masih sangat semangat. Kalian harus tetap semangat belajar. Kalian harus tetap jaga kondisi. Di masa pandemi COVID-19 ini, kalian dituntut harus belajar dengan maksimal ketika berada di rumah. Bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, atau tetangga yang mau diajak belajar bersama. Dan untuk menjaga kesehatan kalian agar kalian tidak terjangkit penyakit COVID-19, kalian harus melaksanakan 3M, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga harus menjaga jarak. Baik anak-anak, pada pertemuan siang kali ini saya pikir Pak Zakul sudah cukup. Karena waktunya juga sudah siang, kalian juga harus istirahat di rumah. Tapi perlu diingat, setelah pembelajaran pada siang hari ini selesai, kalian tidak boleh mampir-mampir ke rumah teman-temannya. Kalian harus langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, kalian juga harus langsung mencuci tangan dan langsung ganti baju. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, silahkan kalian berdoa dahulu sebelum pulang. Silahkan, Bilqis memimpin doa. Sudah siap, berdoa mulai. Terima kasih Bilqis telah memimpin doa untuk teman-teman kalian. Baik, pembelajaran pada siang hari ini, semoga pembelajaran apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Oke anak-anak, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk kita semua. Tepuk tangan. Dari Pak Jaka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.